Hai Indie Pips, balik lagi sama gue Desita di Indie TV dalam program Indie Case, mengungkap yang tak terungkap. Gue mau mulai dari satu pertanyaan. Seberapa lama seseorang bisa hilang tanpa benar-benar pergi kemana-mana? Karena di kasus ini jawabannya bukan hari, bukan minggu, tapi tahun. Seorang perempuan berinisial YTR, 29 tahun, menjadi korban penyekapan selama kurang lebih 3 tahun di Bandung. Selama itu, dia hidup di bawah kontrol pelaku dan mengalami kekerasan. Dan yang bikin kasus ini terlihat dekat, semua itu terjadi di lingkungan yang terlihat normal. Pelaku dalam kasus ini adalah Taufik Hidayat, berumur 30 tahun. Dari hasil penyelidikan, korban diduga disekap selama 3 tahun. Tidak hanya di satu tempat, korban dipindah-pindah terutama di beberapa kos, hingga akhirnya berada di wilayah Cileunyi. Pola ini menunjukkan bahwa kejadian ini berlangsung lama dan tidak terjadi secara spontan. Selama disekap, korban mengalami kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, luka akibat benda tajam, hingga luka bakar. Yang membuat kasus ini berat bukan hanya bentuk kekerasannya, tapi karena itu terjadi berulang dalam waktu yang panjang. Kasus ini akhirnya terungkap setelah keluarga korban menerima informasi yang mengarah pada kondisi YTR ditemukan dalam keadaan lemah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dari situ, fakta-fakta yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Peristiwa ini terjadi di lingkungan kos, tempat yang secara fisik dekat dengan banyak orang. Aktivitas berjalan seperti biasa, tapi di balik itu ada sesuatu yang tidak terlihat dan mungkin tidak disadari. Setelah kasus ini mencuat, polisi langsung bergerak. Polda Jawa Barat menangkap pelaku di wilayah Majalaya, dan ini penting, pelaku ditangkap, bukan menyerahkan diri. Saat ini proses hukum sedang berjalan. Kasus ini mendapat perhatian luas. DPR mengecam keras, didorong penggunaan pasal berlapis. Menteri P3A ikut turun tangan. LBH Apik mendorong penerapan UU TPKS. Karena ini bukan sekedar penyekapan, ini sudah masuk ke ranah kekerasan serius terhadap perempuan. Penyelidikan masih berjalan. Polisi mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk debt collector, dan juga membuka kemungkinan adanya korban lain. Artinya, kasus ini belum sepenuhnya selesai. Setelah kejadian ini, pengawasan terhadap kos dan kontrakan diperketat. Langkah ini penting, tapi juga jadi pengingat bahwa kejadian seperti ini bisa saja terjadi lagi jika kita tidak lebih peka. Kasus ini menunjukkan satu hal, bahwa sesuatu bisa terlihat normal dari luar, padahal di dalamnya tidak. Dan kadang, yang membuat sebuah kasus berlangsung lama bukan karena tidak ada tanda, tapi karena tanda itu tidak terbaca. YTR berhasil keluar dari situasi itu, dan saat ini kondisinya berangsur membaik. Tapi tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Dan dari kasus ini, ada satu hal yang penting untuk diingat, bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Karena pada akhirnya, rasa aman itu harus kita jaga sendiri juga. Percaya itu penting, tapi melindungi diri sendiri itu wajib. Kadang, justru dari orang yang kita kenal atau kita percaya. Buat perempuan di luar sana, ini bukan soal jadi takut, tapi soal jadi lebih sadar, lebih hati-hati dalam memberi kepercayaan, lebih peka terhadap tanda-tanda yang tidak sehat, dan berani menjaga batas. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye-bye.